malam ini ada yang paling menarik, menggelitik saya, yaitu mereka mengatakan Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jauh dari ilmu. Ini hanya mitos belaka. Karangannya orang tukang ngelamun saja sebetulnya. Apa yang mereka katakan? Bahwa ilmu pengetahuan sekarang mengatakan bahwa berpikir, memahami, mengerti itu adalah pekerjaan otak. Betul. Al-aql, ad-dimag, kepala, itulah organ tubuh kita yang bekerja dalam hal memahami, mencari ilmu, belajar, menghitung dan sebagainya. Malah ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri itu biasanya menghitung matematika dan sebagainya. Kalau otak kanan itu untuk hal-hal yang sifatnya bahasa dan sebagainya. Di dalam Al-Quran ternyata yang berpikir itu bukan otak tapi hati. Ya, di sini ada hal yang perlu saya jelaskan. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha. Apakah mereka tidak mau pergi merantau di atas permukaan bumi ini, sehingga dengan pengalaman apa yang mereka lihat, fatakuna lahum qulubun, mereka dengan hati yang mereka miliki, yaqiluna biha, berpikir dengan hati mereka. Berpikir dengan otak apa dengan hati? Ini satu. Kemudian di ayat lain lagi juga dikatakan lahum adhanun yasma'una biha walahum a'yunun yubsiruna biha walahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal'an'am balhum adallu. Bahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak dipakai untuk mendengar. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak dipakai untuk melihat. Wahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memaham. Itulah mereka kala an'am, seperti satuan, seperti binatang, balhum adallu. Di sini menunjukkan bahwa yang berpikir itu adalah hati. Kata mereka jelas-jelas ini Al-Quran berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu Bapak-bapak Ibu sekalian bukan hanya paradigma biasa, tapi sudah diuji coba, sudah dibuktikan, sudah dianalisa, sudah disimpulkan, ya, sehingga disebut paradigma eksperimentalis, sehingga tidak bisa dibantah lagi. Al-Quran berarti bohong. Nah, di sini kita akan mengatakan jujur saja, Bapak-bapak mengira yang berpikir itu otak apa hati? Hati dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan bilangnya begini. Ternyata kajian yang paling mutaakhir itu sebetulnya bahwa otak dan hati itu adalah dua organ yang saling berhubungan. Jadi
dulu mengira otak yang memerintahkan hati, satu. Tetapi sekarang dengan ilmu pengetahuan yang mereka kemukakan bahwa bisa bolak-balik, hati menyuruh otak, otak menyuruh hati, saling mengirimkan informasi bolak-balik. Artinya otak kita memikirkan masa lalu, ya. Ketika seorang istri itu mendapati suaminya sedang berselingkuh 10 tahun yang lalu, begitu tek pikiran kita ingat, hatinya sedih, air matanya berbel, ya Allah, kunyuk sirap. Otak yang mengingat masa lalu, yang bersedih hati adalah kalbu kita. Ya kan begitu? Begitu juga ketika hati kita bergerak, berkeinginan mendapatkan sesuatu, yang memproses adalah otak kita. Berarti bolak-balik. Ini ilmu. Ketika kita melihat ada motor ninja di depan satu supermarket, hati kita ingin punya motor seperti itu. Lalu kita ada keinginan untuk mengambil motor itu. Di situ terjadi dialog antara hati dan otak. Kata otaknya, kalau kamu mengambil motor itu, kamu namanya maling. Jadi bagaimana? Ya jangan dong. Ini dialog bolak-balik antara hati dan otak. Perlu saya uraikan. Ya tapi kalau belikan harganya mahal. Berapa sekarang harganya Haji Qasim Ninja tuh? 40 juta. 40 juta. Duitnya singgi. Akhirnya memang hati kita lagi nggak bener. Pokoknya saya harus punya motor dengan cara apapun. Begitu keputusannya akan diambil, maka hati akan menyuruhkan otak untuk memproses. Regulasinya di sini, bukan di sini, di sini. Ini mah screen ya, di sini. Oke. Begitu otak diperintahkan oleh hati untuk meregulasikan, mengatur bagaimana cara mengambilnya, di situ otak bekerja. Jangan hari ini, karena sekarang sudah jam 12 lebih, yang punya motor tinggal pulangnya saja. Kamu nanti ketangkap orang. Jadi gimana? Ya besok saja, siapkan saja dulu kunci letter T dari bekal ukuran 18 yang gede. Letter T yang panjang supaya ini. Terus juga jangan sendirian. Ini otak yang bekerja nih. Bawa temen 2, motornya 2. Yang satu mengawasi yang punya motor melalui HP sedang apa. Yang satu motornya off, sedang on ya. Nyala motornya ting bating gitu. Kalau ada apa-apa kamu bisa lari. Siapa yang bekerja? Itu otak kita yang bekerja. Oke. Tetapi kalau hati kita mengatakan jangan, itu kan haram, namanya maling. Yang halal aja dah kalau gitu, ya udah. Juga memerintahkan otak untuk bekerja. Di situ mengeluarkan satu daftar kuesioner.
Pertanyaan, motor yang engkau beli yang harga berapa? Yang baru apa yang second hand? Kredit apa kontan? Paham nggak? Nah, itu saling tukar informasi, saling instruksi. Itu ternyata bukan satu jalur, tapi 4 jalur bolak-balik semuanya. Ini temuan yang terakhir. Pertama yaitu melalui jalur yang pertama disebut transmisi melalui jaringan otak. Yang kedua melalui biomekanika melalui goncangan. Yang ketiga melalui proses hormonal, ya, biokimia melalui hormon. Yang keempat, dan ini yang paling kuat sekali, melalui gelombang elektromagnetik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini melalui gelombang hormon ini sendiri, biokimia itu mengeluarkan hormon. Jadi berkomunikasinya itu tidak menggunakan bahasa, tapi melalui proses hormon. Saya kasih contoh begini. Nabi Sulaiman itu tersenyum tertawa karena mendengarkan ada semut jerit-jerit menyuruh rakyatnya supaya bersembunyi. Wa qalatin nadkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Seekor semut itu memberitahu teman-temannya, udkhulu masakinakum, ayo pada ngumpat masuk rumah, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahiqa rabbi auzi'ni an ashkura dan sebagainya. Apa yang dipakai bahasa semut itu bukan bahasa seperti kita. Memang Al-Quran diceritakannya pakai bahasa Arab. Tetapi semut itu berkomunikasi bukan menggunakan suara, tapi menggunakan feromon, yaitu semacam hormonal, yaitu berupa gelombang aroma. Nah, kalau baunya selemut-selemut berarti maknanya begini gitu. Kalau sing raja perengus-perengus maknanya begini. Itu melalui feromon. Nah, otak juga sama dengan hati, itu ada salah satu jalurnya melalui gelombang hormon gitu, melalui biologi hormon. Nah, yang paling kuat itu adalah gelombang elektromagnetika. Ini gelombang ini kalau kita bisa manfaatkan dengan betul, ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, ketika kita menghipnotis, mensugesti orang lain itu artinya kita bisa memanfaatkan kekuatan potensi gelombang elektromagnetik dalam otak kita, bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tetapi pikiran orang lain sendiri itu juga sangat ditentukan bahwa gelombang otak itu harus pada posisi gelombang alfa dulu supaya bisa masuk. Nanti kita bicarakan lagi. Itu yang semacam itu. Nah, lalu di mana benarnya Al-Quran? Ini aneh. Di sana di Amerika itu ada seorang profesor, seorang psikiater, dokter jiwa, namanya Gary Schwartz dari Arizona. Dia meneliti orang-orang yang jantungnya dicangkok pakai jantung buatan. Apa yang terjadi ketika jantung itu diganti dengan jantung buatan, yang ternyata setelah dia sembuh hidup kembali dengan jantung buatannya, ternyata dia berbeda, personalitasnya berbeda.
Dia sudah tidak lagi punya rasa kasih sayang kepada sesama. Dia sudah tidak lagi peduli dengan istrinya. Kadang-kadang dia tidak ingat lagi apa yang pernah dia lakukan tahun yang lalu. Kemana hilangnya? Berarti kalau begitu memang jantung kita ini mempunyai memori, punya daya ingat dan kemampuan berpikir. Lah, jadi ini harus kita buktikan kepada mereka bahwa Al-Quran itu firman Tuhan. Saya yakin pasti benar. Biarkan saja mereka menghina, mencaci maki. Mari kita buktikan. Akhirnya mereka sendiri yang akhirnya, oh kalau begitu iya, bayangkan. Dan yang lucu lagi begini, setelah setahun 2 tahun itu konon bahwa jantung buatan itu mengeras. Nah, semakin keras itu semakin dia sudah tidak punya rasa kasih sayang. Orang sudah menjadi kejam, jadi galak, jadi nggak peduli. Loh, jadi jantung itu mengeras. Lah, ketika jantung itu mengeras, di dalam Al-Quran diinformasikan summa qasat qulubuhum ba'da dzalika innaha kal hijarah au asyaddu qaswah. Setelah itu maknanya lalu jantung mereka menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Al-Quran menginformasikan jantung mengeras. Bahkan lebih jauh lagi, ketika jantung itu mengeras juga akan mempengaruhi metabolisme dalam tubuh manusia, menyebabkan sampai kulitnya pun menjadi mengeras. Saya tukang salaman tiap hari. Mungkin kalau dihitung Pak Edi, sehari salaman saya lebih dari 500 kali mungkin. Salaman. Saya merasakan bagaimana tangan orang. Ada yang lembut, halus. Ada yang kasar, ya kan? Ada yang kaku, ada yang keras. Ini kalau wis atos hatinya gitu. Dan kejam dan tega-tegaan. Nah kalau begitu berarti nggak salah dong Al-Quran mengatakan bahwa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ya, mereka punya hati, punya jantung yang bisa dipakai untuk berpikir. Paham betul betul. Hadis Nabi sendiri mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ya. Apabila segumpal daging ini sehat, maka sekujur badan kita menjadi sehat. Apabila segumpal daging itu rusak, maka sekujur tubuh kita menjadi rusak. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Hati yang mengeras. Disebutkan oleh Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wail bagi mereka yang hatinya keras dari berzikir dari Allah. Tetapi juga ada hati yang lembut. Hatinya lembut, kulitnya ikut lembut juga. Wa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya Allah, segitu sempurnanya, segitu lengkapnya Al-Quran memberikan informasi,
Nah, tapi sayangnya umat Islamnya ini sekarang ini sudah tidak mampu berpikir untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Semua karangan orang Islam tidak lebih hikmahnya sholat tahajud, hikmahnya tayamum, manfaatnya menggunakan siwak. Sing konon kah? Sing cemen-cemen kah? Iya. Nggak ada orang Islam yang di seluruh, apakah di Afrika Utara, di Timur Tengah, sampai di semua negara Islam, ya sudah tidak mampu berpikir. Sudah nggak ada orang Islam mengadakan penelitian bahwa foton itu kecepatannya seperti cahaya. Ya, kenapa foton disebut partikel partikel elementer yang tidak mempunyai massa? Dan kenapa foton itu bisa menjadi penghantar suatu radiasi? Ditekan politik. Urusannya bab cewek. Iya kan? Nah, inilah makanya tolong berhati-hati bahwa persoalan hati kadang-kadang mengeras, kadang-kadang menjadi lembut. Ini bisa terjadi pada diri kita sendiri. Dan ini penyakit hati ini membunuh, bisa mematikan kita. Dan ini penyakit ini banyak tersebar di mana-mana. Cuman yang anehnya, yang kepalanya nyut-nyutan, yang kuping gerebukan, kadang-kadang petang mulas, badan sakit, diperiksa dokter, Bu, nggak ada penyakitnya. Di rongsen sehat, paru-parunya nggak ada TBC, nggak ada apa, tapi yang makanya kenapa? Mata berkunang-kunang, diperiksa sehat. Kok sampai ya beli pun kenang wewe baru royong begini. Ya Allah, lalu ujung-ujungnya akhirnya bakar menyan segala macam. Ya Allah, ya Allah. Oh sampai kinki sing gawe ki tangga kulon sing anak kumis sejelak perangga bikin fitnah aja itu semuanya. Ya Allah, ini artinya sudah tidak mampu berpikir. Ya kenapa? Kalau orang sudah ini penyakit ini namanya penyakit gelisah atau gundah namanya. Bahasa Arabnya namanya ka'abah, murung lah ya. Atau juga yang tepatnya itu cemas lah ya. Bagaimana? Cemas atau cemas saja ya. Ada kecemasan dalam diri kita ini. Nah, ini penyakit cemas ini begitu sudah masuk dalam hati kita, kesehatan kita akan runtuh sampai kepada kematian. Dan ini banyak penyakit yang diduganya sihir, santet, tenung macam-macam, padahal itu penyakit kecemasan yang telah membuat hati kita menjadi keras. Pengen tahu obatnya enggak? Pengen tahu sebabnya enggak? Bagaimana kita mengolah penyakit cemas ini supaya hidup kita bahagia? Al-Quran banyak menceritakan ini, hal-hal yang semacam ini ternyata tidak dicari oleh umat Islam ya. Yang dicari hanya dua perkara, haram dan halal. Mutiara-mutiara yang terselip di lembaran-lembaran Al-Quran lepas, tidak ada yang pernah diperhatikan. Padahal itu yang membuat kita bahagia. Kalau yang kita cari haram dan halal, ujung-ujungnya bertengkar, saling kafir mengkafirkan. Ya terbikin itu. Ya, karena Islam kita sekarang Islam yang sudah dipola oleh fuqaha. Ya. Jadi keras. Ujung-ujungnya kafir, murtad, bid'ah, musyrik, dolalah, neraka. Sampai melarang Allah, orang ini jangan masuk surga ya Allah, nggak boleh.
gitu. Kayak suruhnya dia beta. Bu, tolong mulai waspada ketika kita sudah merasakan tidak nyaman hidup ini, malas bergaul dengan orang, menyendiri dalam kamar tidak keluar-keluar. Ada nggak yang punya anak seperti itu? Ada. Banyak. Menyendiri, ya, bleger baik kan. Maka kecemasan ini disebabkan oleh, saya terangkan satu persatu. Yang menyebabkan orang cemas itu satu, karena dia memutuskan hubungan dengan sesama, nggak punya teman banyak, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang disayangi, tidak ada yang dihormati. Yang kedua, karena hidupnya tidak pernah punya tujuan. Yang ketiga, pesimistis melihat masa depanku gelap gulita. Ya. Dan yang keempat, dia tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhannya. Mari sembahyang itu. Ya. Saya terangkan. Tolong, pertama, ketika kita mulai tidak suka bergaul dengan orang lain, sebabnya sehari-hari dari mulai kecil itu sudah melihat ada bibit-bibit itu. Bapaknya yang kejam, main gampar aja, dasar bocah goblok ya. Dan setiap hari selalu melihat pertunjukan live show yang ibu dan bapaknya berantem tiap hari. Tolong jangan kau rusak anak-anakmu itu. Maka tukaran kemana sih ngaduh ya, paham. Tapi kalau bermesra, tolong di hadapan anak-anak kita, jangan dibalik. Kalau memeluk istri, anak tidak boleh tahu. Tapi kalau bertengkar di hadapan anak, terus ngaku salah bikin, ngaku salah nggak? Malah justru kita harus sering menampilkan kemesraan kita di hadapan anak-anak, supaya anak merasa sejuk. Ya Allah, Mimi sama mama kok mesra banget. Ini mah kebalik. Kalau bermesra ngumpet, kalau bertengkar ditonton sama anak-anak, sehingga timbul rasa dendam pada anak. Ini bibit-bibit awal orang menjadi cemas. Dan cemas ini akhirnya penyakitnya di ujung-ujungnya ada yang terjun dari lantai 10, ada yang masang leher di rel kereta api, ada yang beli begon diminum sendiri, ada yang apalagi beli tambang digantung sendiri, dikolong sendiri, diikat sendiri, ambil meja sendiri, pasang kursi sendiri, dijejak sendiri. Kenapa? Tidak ada harapan untuk hidup. Termasuk anak-anak kita yang pada keracunan minuman-minuman yang berlebihan, itu sebetulnya bunuh diri, sebetulnya tidak sadar, karena sudah bosan dengan hidup ini. Paham hati. Jangan biarkan hatimu keras. Paham. Nabi itu hatinya begitu lembut, padahal dia sejak kecil tidak pernah disayang, dimusuhin orang, dia tetap tegar. Dan alhamdulillah pikiran-pikirannya sampai ke baru kau. Ya.